Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Adi Maulana Saputra dari Prodi S1 Sistem Informasi Universitas Negeri Surabaya dengan NIM 21051 2140051. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai sejarah internet. Di zaman yang serba canggih seperti saat ini, internet yakni suatu keperluan dari tiap-tiap insan. Tapi, tidak banyak orang yang memahami makna dari dunia online sendiri. Apakah yang dimaksud dengan internet? Meskipun telah banyak diterapkan pada zaman ini, tak banyak yang memahami makna lengkap dari dunia maya, sehingga pemakaian internet tidak dijalankan secara maksimal, serta fungsi internet tidak berjalan dengan lancar. Untuk menyiasati hal ini, ada bagusnya mencari tahu pemahaman lengkap dari dunia maya, di mana internet adalah suatu jaringan yang mengaitkan satu media dengan media lainnya. Sementara, pandangan lain memberikan pendapat bahwa internet yakni singkatan dari Interconnection Networking, di mana terdapat penjelasan bahwa dunia maya merupakan keseluruhan jaringan komputer yang saling terhubung dengan standar secara global TCP atau IP. Penggunanya dapat berjumlah ratusan ribu sampai miliaran di semua dunia. Secara singkat, dunia online bisa diistilahkan sebagai kumpulan dari jutaan komputer yang tersedia di segala dunia, di mana seluruhnya saling terkoneksi satu dengan yang lain. Media koneksinya cukup beragam, salah satunya dengan satelit maupun koneksi wireless, sehingga pekerjaan dunia online bisa dilaksanakan dengan mudah dan tidak merepotkan penggunanya. Sejarah penemuan internet. Internet yaitu jaringan komputer yang berasal dan diwujudkan oleh Departemen Pertahanan Amerika. Proyek ini dikenalkan pada tahun 1969 lewat proyek lembaga yang memaksimalkan ARPANET. ARPANET atau Advanced Research Project Agency Network mendemokrasikan hardware dan software komputer yang mulanya berbasiskan Unix. Pada awalnya, tujuan proyek ini dipergunakan untuk kebutuhan militer, di mana sistem jaringan akan tersebar dan dapat menghubungkan komputer di daerah-daerah vital, utamanya untuk menuntaskan keadaan sulit, seandainya terdapat serangan nuklir dan mencegah informasi yang terpusat, dan bisa dihancurkan dengan gampang sekiranya terjadi perang di sekitarnya. Sebab tujuan awal hanya dimanfaatkan untuk kebutuhan militer. ARPANET hanya menghubungkan 4 laman. Laman yang dimaksud ialah Stanford Research Institute, Santa Barbara, Utah University, serta California University. Kemudian diberitahu pada tahun 1972 di bulan Oktober, tetapi setelahnya proyek ini berkembang cepat di semua tempat, sebab seluruh universitas di negara ini berkeinginan bergabung. Pada dikala yang sama pula, ARPANET mulai kesulitan untuk mengontrolnya. Karenanya, ARPANET dipecah menjadi dua bagian, merupakan MailNet yang bergerak dalam bidang militer. Meskipun ARPANET untuk kebutuhan non-militer seperti universitas, gabungan antara keduanya dikenalkan dengan DARPA, dunia maya, yang sekarang kemudian diketahui dengan internet serta berkembang sampai ke segala dunia. Sejarah berkembangnya internet. Berdasarkan garis besar, berkembangnya dunia maya sudah diperkenalkan pada bagian sebelumnya, melainkan tak dengan perkembangannya secara mendunia, di mana dunia maya dan protokol standar dari TCP atau IP dipublikasikan pada tahun 1982. Namun, pengaplikasian domain baru diketahui dan diaplikasikan pada tahun 1984. Pada masa-masa inilah internet terus berkembang
dan diterapkan oleh bermacam-macam klasifikasi. Pada tahun 1986, NSFNet mulai menggantikan peran dari ARPANET, yang mana NSFNet menjadi wadah riset khusus untuk Amerika sekitar. Bersamaan dengan hal tersebut, ini pula berbagai jaringan internasional mulai muncul serta dimaksimalkan oleh NSFNet. Sampai alhasil pada tahun 1990 ARPANET diturunkan, serta perkembangannya terus bertahan hingga saat ini. Dahulu, kabar yang didapat via dunia online hanya dapat berbentuk teks, melainkan pada beberapa tahun baru-baru ini, perkembangan tampilan grafis semakin maju, di mana pengguna telah mengenal www atau www yang dimaksimalkan pula oleh CERN. Hingga pada tahun 1993, InterNIC didirikan untuk bisa melayani serta mengelola pendaftaran nama domain dari publik. Secara singkat, begitulah perkembangan dunia maya hingga dapat diterima di seluruh dunia. Sementara dunia maya diterima di Indonesia pada tahun 1994. Pada masa-masa inilah internet diketahui oleh masyarakat serta dapat digunakan sampai masa kini. Runtutan sejarah internet. Secara urut, sejarah internet bisa dijelaskan pada beberapa fase berikut ini. Pada tahun 1960-an, Departemen Pertahanan Amerika Serikat melalui Advanced Research Project Agency yang disingkat dengan ARPA merintis sebuah sistem jaringan ARPANET. ARPANET merupakan cikal bakal terbentuknya internet. Pada tahun 1980-an, internet mulai digunakan secara terbatas untuk menghubungkan beberapa kampus universitas terkenal di Amerika Serikat. Pada tahun 1982, protokol standar TCP atau IP mulai dipublikasikan ke umum. Pada tahun 1984, sistem nama domain mulai digunakan. National Science Foundation Network atau NSFNet dibangun pada tahun 1986 dan mulai menggantikan peran ARPANET sebagai jaringan riset di Amerika Serikat. Beberapa jaringan internasional di berbagai negara mulai dibangun dan dihubungkan dengan NSFNet. ARPANET dibubarkan pada tahun 1990, akan tetapi internet tetap terus berkembang sampai sekarang. Dan pada tahun 1990, awalnya informasi yang bisa didapatkan lewat internet hanyalah informasi berbasis teks. Layanan berbasis tampilan grafis yang www atau World Wide Web mulai dikembangkan oleh CERN. Pada tahun 1993, InterNIC didirikan untuk melayani pendaftaran nama domain. Dan sekitar tahun 1994, internet mulai digunakan di Indonesia. Sejarah internet di Indonesia. Sama seperti negara lain, Indonesia ikut serta menikmati kemudahan sesudah dunia online timbul. Sejarah internet Indonesia dimulai pada tahun 1990-an. Saat itu, jaringan internet di Indonesia lebih dikenal sebagai paguyuban network, di mana semangat kerjasama, kekeluargaan, dan gotong royong sangat hangat dan terasa di antara para pelakunya. Agak berbeda dengan suasana internet Indonesia pada perkembangannya, kemudian yang terasa lebih komersial dan individual di sebagian aktivitasnya, terutama yang melibatkan perdagangan internet. Sejak tahun 1988, ada pengguna awal internet di Indonesia yang memanfaatkan CIX Inggris dan CompuServe AS untuk mengakses internet. Berdasarkan catatan
UIS Arin dan APNIC. Protokol internet atau IP pertama dari Indonesia, UI NetLab, didaftarkan oleh Universitas Indonesia pada 24 Juni 1988. RMS Ibrahim, Suryono Adi Sumarta, Muhammad Ihsan, Robi Subiakto, Putu, Firman Siregar, Adi Hidrayanto, dan Ono W. Purbo merupakan beberapa nama legendaris di awal pembangunan internet Indonesia di tahun 1992 sampai 1994. Masing-masing personal telah mengontribusikan keahlian dan dedikasinya dalam membangun cuplikan-cuplikan sejarah jaringan komputer di Indonesia. Selanjutnya, fungsi dan manfaat internet. Yang pertama, alat serta media informasi. Satu yang betul-betul menonjol dari penerapan internet yaitu sebagai media komunikasi. Internet bisa dipakai untuk siapa saja dalam waktu yang tak terbatas, yaitu pagi hingga malam. Sebab fungsi inilah sarana pertukaran kabar bisa dikerjakan dengan gampang, dan keterbatasan kabar tak lagi dirasakan oleh pembaca dan masyarakat pada biasanya. Kedua, sarana kegiatan pengajaran. Saat belajar, tentu dibutuhkan banyak informasi terkait hal yang dipelajari. Dahulu, pencarian berita mungkin susah dikerjakan, tapi dengan internet, pencarian kabar bisa dilakukan dengan lebih gampang. Anda bisa menggunakan gadget apa saja yang terkoneksi dunia online untuk mencari data-data berkaitan untuk pelajaran. 3. Sarana hiburan. Setelah lelah bekerja dan belajar, tentunya pikiran memerlukan waktu lain untuk hiburan. Dalam hal ini, dengan memanfaatkan dunia maya untuk media sosial, dalam media sosial tersedia banyak konten menarik yang bisa menghibur diri, atau memanfaatkan internet untuk menyalurkan hobi, seperti membuat sebagian aktivitas yang terkait dengan kreativitas. 4. Media komunikasi. Dalam menghubungi orang lain, tentu diinginkan jawaban yang kencang. Inilah manfaat yang akan diperoleh dari penggunaan internet, di mana sudah hadir banyak media sosial yang dapat memperlancar aktivitas komunikasi. Menariknya, media sosial ini memberikan bermacam fitur menarik yang menambahkan hiburan bagi pemilik akun. 5. Media niaga. Terakhir, dunia maya yakni sarana yang ideal untuk media niaga, di mana dunia online bisa dimanfaatkan untuk menyajikan produk ke pasar secara lebih luas. Tidak cuma promosi, kamu juga bisa membeli produk-produk yang diperlukan dengan bantuan dunia maya. Karena dunia online dianggap dapat membantu untuk beraneka keperluan manusia. Sebenarnya masih terdapat banyak fungsi dari internet. Mungkin Anda pun dapat menyebutkan secara satu persatu, tapi 5 penjelasan di atas lah yang merupakan fungsi utama dari internet. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika masih banyak kekurangan dan kesalahannya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.